hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik sekolah minggu, tema minggu kita hari ini adalah pengikut Kristus siap. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Loas Roh Tua Udak Danak. Musik. Loas Roh Tua Udak Danak, Dina Yesus Tuhani, Beta rohamu sudena, sayolon soanai, amu dongan dunang togang, rohamu tu Yesusi, amu dongan dunang togang, rohamu tu Yesusi. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami memuji Engkau, menaikkan doa, terlebih mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, terlebih melakukan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari Titah ke-10. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kita masih memuji dan memuliakan Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dihapuskan Dosaku. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Semua adik-adik, lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret.
yaitu dari Galatia 3 ayat 24. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Senang-senang Memuji Tuhan. Musik. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Semua adik-adik, lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau undang semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah adik-adik menolong papa, mama, opung, kakak, atau teman-teman, atau orang lain? Bagaimana rasanya ya kalau kita dapat menolong orang lain? Pasti menyenangkan, bukan? Dan adik-adik pernah nggak memberi makan yang merasakan kelaparan? Atau memberi minum yang haus? Menolong orang lain yang belum kita kenal, atau memberi baju kepada orang yang membutuhkan, dan mengunjungi orang yang sakit, atau mendoakan orang yang di penjara. Adik-adik adalah orang yang hebat, luar biasa, pasti pernah melakukannya. Pernah melakukan atau menolong orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus menghendaki agar adik-adik dan kita semua menjadi alat untuk menyampaikan kasih-Nya kepada orang-orang yang menderita, menyampaikan kasih Yesus yang telah kita terima untuk memberikan makan kepada orang yang lapar, memberi minum pada orang yang haus, dan berteman kepada orang yang lain, dan memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, melihat orang sakit, dan mendoakan orang-orang yang ada di dalam penjara. Jika kita berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada orang lain, Tuhan Yesus sangat senang. Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil orang-orang yang melakukan firman-Nya, orang-orang yang melakukan pekerjaan baik di sebelah kanannya. Dan Dia katakan kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, Hai mari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan sorga yang telah dipersiapkan bagimu. Karena kamu memperhatikan aku ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Adik-adik, orang-orang benar itu kaget. Orang-orang yang melakukan pekerjaan baik itu kaget. Kapan ya kita melihat Tuhan Yesus lapar, kita kasih Dia makan?
Kapan ya kita melihat Tuhan Yesus haus, kita beri dia minum? Kapan ya kita melihat Tuhan Yesus sebagai orang asing, kita beri dia masuk ke rumah kita? Kapan ya Tuhan Yesus tidak punya pakaian, kita memberi dia pakaian? Kapan ya Tuhan itu di penjara, kita mengunjungi dia? Kapan ya kita nggak tahu? Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk membantu atau menolong orang yang membutuhkan atau menolong orang yang hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik, ternyata apa yang kita lakukan yang baik, apa yang kita lakukan menolong orang lain, ternyata itu untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan baik dan menolong orang lain akan masuk dalam kerajaannya. Di sebelah kanan Allah, menerima kerajaan yang telah disediakan bagi adik-adik, bagi semua orang. Adik-adik, apa yang kita lakukan untuk orang lain menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, supaya kita hidup saling mengasihi dan saling menolong sesama kita. Yesus meminta kita untuk ikut dalam memperhatikan kebutuhan orang lain, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Yesus telah terlebih dahulu menolong kita, karena Yesus telah terlebih dahulu membantu kita dan menyelamatkan kita. Luar biasa adik-adik, semua yang kita lakukan dalam kasih adalah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi perbuatan baik, pekerjaan menolong, pekerjaan mengasihi, kita lakukan setiap hari dan terus menerus. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan, atau dimanapun kita berada. Dan kita semua adalah anak-anak Yesus Kristus yang masuk dalam kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, anak-anak sekolah minggu, dan menuntun kami supaya kami dapat mengasihi sama kami, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan Engkau tuntun kami untuk menolong orang yang kelaparan, orang yang kehausan, orang yang sakit, orang yang menderita, dan orang yang tidak punya pakaian, dan mendoakan orang-orang yang terpenjara. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu dapat melakukannya dengan kuasa tuntunan Rohul Kudus-Mu, dan anak-anak masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan selalu kita lakukan setiap hari. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Lagu kita adalah Pekerja Kristus yang Mulia. Musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi
Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.